Jangan ngaku jadi orang Kristen kalau Anda masih takut sama virus COVID. Nah, kalau Anda masih takut sama COVID, itu artinya Anda masih kurang iman. Percayakah Anda pada kuasa Tuhan? Jangan-jangan Anda tidak percaya ya pada kuasa firman-Nya. Kalau iya, ngapain hidup dalam ketakutan terhadap virus COVID ini? Nah, saya heran ya sama orang-orang yang banyak ngaku sebagai orang Kristen, tapi kalau keluar rumah, ribet lah pakai masker. Nah, terus kalau misalkan ke gereja nih ya, saya sering banget lihat orang duduknya tuh pakai jarak gitu. Terus kalau misalkan diundang ke persekutuan, nggak datang karena alasan takut COVID. Kalaupun datang nih ya, satu lagi ya, pas ramah tamah, malah tuh nggak mau makan bareng. Alasannya sama, takut COVID lah. Saya bingung sampai sekarang, entah apa yang ada di pikiran orang-orang yang ngaku Kristen itu. Padahal nih ya, kalau kita sama-sama lihat, di firman Tuhan banyak banget yang bilang kalau orang-orang yang beriman itu tidak pernah takut. Contoh nih, Mazmur 91 juga jelas-jelas ngomongin, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang datang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, maupun terhadap penyakit yang menular, yang mengamuk di waktu petang. Lihat nih, lihat. Jelas banget COVID disebutin dalam firman Tuhan itu. Penyakit menular. Mau nyangkal apa lagi? Jadi orang beriman itu dilindungi sama Tuhan. Gak bakal dihinggapin sama penyakit. Lagian hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Jadi gak usah takut lah, lebay. Kalau masih takut itu artinya kalian semua kurang iman. Ya, kurang percaya gitu. Bicara soal takutnya, saya kasih ambil contoh dari Alkitab. Daud misalnya, dia tidak takut ketika melawan Goliat. Dia bahkan maju melawan Goliat hanya dengan nama Tuhan. Goliat kalah. Daud tidak pernah takut dalam hidupnya, karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Nah, Daud juga tidak pernah lari sama sekali. Sebentar, pernah deh waktu dia lari dari kejaran Saul ya. Bahkan dia pernah berpura-pura gila di depan Raja Kanaan demi menyelamatkan nyawanya. Itu sih yang diajarin di sekolah minggu. Jadi apakah Daud kurang iman ya? Ganti. Mungkin saya agak lupa ya exactnya cerita Daud. Ya udah ganti. Nah, misalkan nih Nabi Elisa. Tahu nggak Nabi Elisa? Kalau misalkan kita baca di 2 Raja-Raja 6, dia adalah nabi yang tidak takut mati sama sekali. Bahkan ketika dikepung oleh tentara Aram, dia masih santuy nggak pakai takut. Orang Kristen harus seperti Elisa dong. Dengar, Elisa percaya pada mujizat Tuhan, bahkan melalui dia banyak terjadi kesembuhan. Tapi di 2 Raja-Raja 13 menyebutkan bahwa Elisa sendiri mati karena sakit ya. Apa kalau gitu dia kurang iman ya? Oke, jadi begini teman-teman. Beriman atau tidak sebenarnya tidak bisa disederhanakan dengan rasa takut mati atau tidak. Beriman itu bukanlah sebuah kepercayaan sempit bahwa Tuhan menyertai kita, maka apapun yang buruk tidak akan pernah menimpa kita. Nah teman-teman, coba misalkan kita flashback. Lihat kisah Ayub yang beriman saja bisa kena musibah. Sama halnya juga Paulus yang pernah mengalami karam kapal. Jadi beriman itu tidak ada hubungannya dengan pasti tidak mengalami musibah. Nah ini menariknya. Justru terkadang musibah terjadi supaya ada rencana Tuhan yang lebih besar terjadi dalam hidup kita. Beriman maksudnya adalah dalam segala situasi, baik itu baik maupun itu buruk, kita tetap percaya bahwa ada maksud Tuhan yang baik. Jadi teman-teman, sederhananya orang beriman pun pasti bisa kena musibah. Apalagi COVID. Banyak kok orang Kristen yang juga kehilangan nyawanya pada saat COVID ini. Dan itu tentu saja tidak membuktikan bahwa mereka kurang iman. Kalau kita beriman, maka kita seharusnya bertanggung jawab kepada Tuhan yang mempercayakan hidup kita ini. Kalau Tuhan mempercayakan napas hidup, seharusnya kita menjaganya. Lalu, jika ada ancaman infeksi virus, seharusnya juga lah kita untuk berhikmat untuk menjaga protokol kesehatan kita dengan sebaik mungkin. Karena dengan hidup ini, kita harus memberi buah bagi kemuliaan Kristus. Paulus juga pernah mengatakan bahwa mati adalah keuntungan, tetapi hidup adalah kesempatan untuk berkarya dan menghasilkan buah yang baik.
Rasa takut kena COVID itu wajar teman-teman. Sama halnya seperti seseorang yang takut mati itu pun wajar. Tetapi hendaknya kita tidak menghakimi sesama kita yang takut dengan hal itu dengan label kurang iman. Siapakah kita teman-teman sampai-sampai kita berhak menghakimi orang lain dan menempatkan diri kita sendiri sebagai jagoan iman? Iman yang sejati ditunjukkan dari cara hidup kita. Apakah jika orang melihatnya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Iman yang sejati ditunjukkan oleh kesaksian yang baik. Pertanyaannya kini, jangan-jangan diri kitalah yang kurang iman karena pikiran kita masih sempit dan belum alkitabiah. Dan karena cara hidup kita, perkataan kita masih suka menuding orang lain tanpa karakter rendah hati seperti Yesus. Jadi, sekali lagi pertanyaannya, siapakah yang kurang iman?